Dipakein bendo. Kan yang bikin videonya Modelnya Roma, berarti nanti Roma pakai ini. Terus si Roma akan menggunakan baju ini juga ya. Sama ini juga bisa dijadikan anting-anting. Nah, ini bisa dibuat dari botol tutup botol aqua. Terus kalian perlu pakai gelang nggak sih kalau kira-kira buat gelang? Nah, kan ini kan udah sedikit kayak gini. Kalian bisa buat warnanya ini cari yang ini deh, yang misalnya plastik. kan bisa jadi sih. Kamu jadi kan? Oke. Ini tempatnya mana? Itu mau dilem step itu deh. Tusuk lagi Jel. Dalam deh pada tuh. Terus kena kali ya. Kekupas gitu dia. Sebenarnya kalau ada khusus yang gunting lagi bisa rapi kayak yang ekobrik warna-warni itu deh. Kadetin lagi. Panjang-panjang aja panjang saya betul gitu. Ini bawahnya belum ada nih. Berarti pertama pakai kerabu biasa gitu atau nggak pakai kerabu sama sekali, terus tiba-tiba nanti udah ada gini. Oh, pertama sama sekali tidak ada, terus baru musik lain ada tiba-tiba gitu. Bikin ekobrik Kak, bikin pabrik speaking juga seperti baju kayak gini. Seneng nggak buat ekobrik? Seneng Kak. Biasanya kalau buat ekobrik kapan aja nih? Setiap hari sih Kak. Tapi tergantung kalau misalnya ada orang ngerjakan tugas itu kan Kak, ada juga ekobrik. Tergantung harus ngerjakan tugas dulu Kak, baru bikin ekobrik lah. Seneng Kak, bikin ekobrik juga nggak susah Kak, karena ini kan hanya dari sampah sama menusuk-nusuk pakai kayu gitu aja. Di KPA Kak. Iya, nah kita belum tahu sih awal mulanya sebenarnya pengen buat apa gitu dari ekobrik ini. Terus karena ternyata dari anak-anak sendiri sangat antusias dalam membuat ekobrik ini. Tidak hanya dari anak-anak, ternyata orang tua dampingan juga sekitar sini juga sangat antusias untuk membuat ekobrik. Akhirnya ekobrik kita itu jadi banyak. Terus kita berpikir kalau semuanya kita buatin kursi masing-masing di rumah, tapi tidak ada hasil nyata di daerah tempatnya, kan itu kayak kurang dapat aja gitu kan. Nah, akhirnya kita berinisiatif, coba yuk kita buat taman kecil saja supaya bisa dinikmati semua penduduk yang ada di gang ini gitu. Dan akhirnya anak-anak setuju dan mereka berinisiatif juga untuk membuat taman-taman ini gitu. Nah, namanya proses pembuatan pasti ada positif dan minusnya ya. Ada kesulitan, pasti juga ada kemudahannya. Nah, kalau disulitnya itu adalah ketika ternyata kita salah hitung nih, bahwasannya ekobrik yang kita butuhkan ternyata harus lebih banyak dari yang sekarang kita kumpulin gitu. Dan akhirnya kita kejar target, terus buat ekobrik, dan setiap hari mereka harus kayak punya target untuk menyetorkan ekobrik, dan akhirnya terbuatlah taman ini gitu. Total ada berapa ekobrik Kak untuk menjadi taman seperti ini Kak? Sekitar 180-an ada, sekitar 180-an ekobrik.
gitu. Dan prosesnya berapa lama untuk menjadi ekobrik ini, Kak? Kalau proses ekobrik sih adik-adik ini udah pada jago-jago, dan di sini kan banyak sampah plastik, jadi mereka tidak repot untuk mencari sampah plastik juga. Mereka dalam satu hari itu masing-masing anak bisa buat satu ekobrik seperti ini gitu. Kalau kegiatan kita tetap ada reguler, kita tetap ada diskusi, selain diskusi tentang lingkungan, kita juga diskusi tentang pelajaran mereka, karena terkait COVID kan mereka juga susah untuk mendapatkan pelajaran. Jadi mereka boleh bertanya kepada pendamping ketika mereka terdapat kesulitan pelajaran, boleh tanya. Terus diskusi-diskusi terkait tentang hak anak dan yang lain-lain tentang anak juga mereka boleh diskusi di sini, dan ini tempat bukan hanya untuk diskusi, mereka juga bisa bermain bareng di sini gitu. Nah, kita buat manik-manik di sini sama plastik digabungin itu dalam rangka kita mau ikut lomba upcycling fashion yang diadakan oleh PKPA, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Jadi teman-teman tim itu lagi planning mau buat apa. Selain planning membuat apa, juga mereka berencana kayak mana konsep video yang keren dan menarik ala milenial, tapi untuk tetap mengurangi sampah plastik gitu intinya. Harapannya sih penduduk di sini tetap menjaga taman ini, terus seneng akan adanya taman ini, dan pengennya sih untuk kedepannya tidak hanya di sekitar sini tamannya, tapi tetap ada di beberapa gang daerah sini, atau mungkin di depan rumah setiap rumah penduduk di sini ada satu ekobrik gitu, satu kursi ekobrik gitu yang dibangun gitu. Harapannya gitu. Dan yang berikutnya harapannya adalah masyarakat tetap membuat ekobrik, karena selain memang ekobrik adalah salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik, dengan ekobrik juga bisa memperindah lingkungan kita juga gitu.